Singa pelindung kerajaan. Di tengah malam yang sunyi, saat seluruh kerajaan terlelap, sebuah suara menggelegar membelah udara. Auman panjang terdengar dari arah hutan lebat, membuat setiap prajurit berjaga merasa dingin di tengkuknya. Di balik bayang-bayang bulan, mata bercahaya mengintai dari kejauhan. Siapa sangka, ancaman terbesar kerajaan justru datang dari dalam dindingnya sendiri. Dan satu-satunya harapan mereka terletak pada makhluk misterius yang hanya sedikit orang percaya benar-benar ada. Singa pelindung kerajaan. Kerajaan Astoria hidup damai selama bertahun-tahun di bawah perlindungan legenda kuno. Seekor singa raksasa bertaring emas yang disebut-sebut menjaga istana dan rakyatnya dari bahaya. Namun, seiring waktu, legenda itu hanya dianggap dongeng belaka, terutama oleh generasi muda. Hingga suatu hari, musuh yang selama ini hanya menjadi bayang-bayang muncul ke permukaan. Kelompok pemberontak dari kerajaan tetangga berhasil menyusup hingga ke jantung istana, meracuni air minum, dan menyandera raja serta putri mahkota. Para prajurit kewalahan dan situasi semakin kacau. Dalam keputusasaan, seorang anak istana bernama Mira, seorang pembaca cerita kerajaan, teringat akan singa pelindung. Dengan nekat, dia melarikan diri ke hutan gelap, tempat singa itu konon pernah terlihat terakhir kali. Mira membawa sesuatu yang istimewa, liontin warisan nenek moyangnya yang dipercaya dapat memanggil singa tersebut. Tapi hutan gelap bukan tempat yang ramah. Dipenuhi jebakan alam dan makhluk liar, Mira harus berjuang melawan rasa takutnya sendiri. Ketika akhirnya dia menemukan tanda keberadaan singa, jejak raksasa bercahaya di atas tanah, dia menyadari bahwa singa itu bukan sekadar penjaga. Ia adalah entitas kuno yang hanya akan muncul jika seseorang membuktikan keberanian dan hatinya tulus. Mampukah Mira meyakinkan sang singa untuk kembali dan menyelamatkan kerajaan? Atau legenda itu akan tetap menjadi mitos yang hanya hidup di dalam cerita? Kerajaan Astoria mungkin punya banyak pejuang, tapi hanya satu makhluk yang bisa melindunginya dari kehancuran. Singa pelindung kerajaan bukan hanya penjaga, ia adalah ujian. Dan Mira, yang tak pernah dianggap lebih dari seorang gadis kecil, mungkin saja menjadi alasan legenda itu bangkit kembali. Lanjutan cerita. Dengan liontin di tangannya, Mira berdiri di depan sebuah gua besar yang gelap. Dari dalam gua, udara dingin mengalir keluar, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu inilah tempat yang diceritakan dalam legenda. Mira mengangkat liontin itu tinggi-tinggi, lalu membisikkan kata-kata yang diwariskan oleh neneknya. "Oh roh penjaga kerajaan yang bersemayam di dalam bayang, bangkitlah dan lindungi kami dari kehancuran." Awalnya tak ada yang terjadi. Sunyi. Hanya suara angin dan nyanyian serangga malam. Namun perlahan tanah di bawah kaki Mira mulai bergetar. Dari dalam gua, dua bola mata besar bersinar keemasan, menatap langsung ke arahnya. Sesosok singa raksasa dengan surai seperti api perlahan keluar dari kegelapan. "Apa yang membuatmu menggangguku, anak manusia?" Suara singa itu bergema, berat dan penuh wibawa. Mira berusaha menahan gemetar di tubuhnya. Kerajaan Astoria dalam bahaya. Raja ditawan dan rakyat kami membutuhkan perlindunganmu. Singa itu mendekat, hingga Mira bisa merasakan panas dari tubuhnya yang menyala. "Astoria telah melupakan aku. Mereka menodai tanah, melupakan sumpah leluhur. Kenapa aku harus peduli?" Mira terdiam sejenak, berpikir keras. Kemudian ia berkata, "Mereka memang melupakanmu, tapi aku tidak. Aku belajar tentangmu, menjaga cerita-ceritamu agar tidak hilang. Jika kau tidak bertindak, Astoria akan hancur. Bukan hanya kerajaan, tapi hutan ini, tanah ini, semuanya akan musnah. Aku memohon padamu, demi masa depan yang masih bisa kita selamatkan." Singa itu menatap Mira dalam-dalam, seolah menilai isi hatinya. Akhirnya ia mengaum keras dan seluruh hutan bergema. "Baiklah anak kecil, tapi ingat, aku bukan penyelamat yang mudah dikendalikan. Aku hanya akan bertarung jika kau membuktikan keberanianmu. Mari kita lihat apakah kau pantas memegang kepercayaanku." Kembali ke istana. Mira dan sang singa melesat ke istana. Langit berubah merah oleh api yang dinyalakan pemberontak. Para penjaga sudah tumbang dan gerbang istana telah jebol. Mira menyelinap masuk melalui lorong rahasia, sementara sang singa mengalihkan perhatian musuh dengan aumannya yang mengguncang bumi. Namun, Mira menghadapi ujian berat ketika dia bertemu dengan pemimpin pemberontak, seorang pria bertopeng yang ternyata adalah seseorang yang dikenal baik oleh keluarganya. Dia adalah pamannya sendiri, yang merasa dikhianati oleh kerajaan dan ingin mengambil alih tahta. "Kenapa kau di sini, Mira?" tanya pria itu dengan nada dingin.
Mira menatapnya dengan tegas. Aku di sini untuk menyelamatkan keluarga dan rakyatku. Apa yang kau lakukan ini salah. Pertarungan pun tak terhindarkan. Dengan keberanian yang dipupuk selama perjalanan, Mira berhasil memanfaatkan pengetahuannya tentang lorong-lorong istana untuk menjebak pemberontak. Pada saat yang sama, sang singa membabat musuh di luar dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Saat fajar tiba, pemberontak berhasil dikalahkan dan kerajaan selamat. Raja yang dibebaskan memeluk Mira dengan penuh rasa syukur. Namun, saat Mira berbalik untuk mengucapkan terima kasih kepada sang singa, makhluk itu sudah berdiri di tepi hutan, siap pergi. Kenapa kau pergi? Tanya Mira. Aku hanya muncul saat dibutuhkan. Tugasmu sekarang adalah menjaga agar kerajaan ini tidak lagi melupakan pentingnya melindungi tanah mereka, rakyat mereka, dan sejarah mereka. Mira menunduk hormat, berjanji dalam hati untuk menjaga warisan itu. Dan dengan satu auman terakhir, singa itu menghilang ke dalam hutan, meninggalkan Astoria dengan pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Mira tumbuh menjadi seorang pemimpin yang dihormati, membawa perubahan besar pada cara kerajaan menjaga hubungan dengan alam dan rakyatnya. Dan legenda tentang singa pelindung kerajaan kembali hidup, bukan hanya sebagai cerita, tetapi sebagai pengingat bahwa keberanian dan hati yang tulus bisa menghidupkan harapan di saat tergelap. Tahun-tahun berlalu sejak pemberontakan itu, dan Mira tumbuh menjadi sosok yang lebih dari sekadar pelindung cerita. Dengan peristiwa yang melibatkan singa pelindung kerajaan, rakyat Astoria mulai mengubah cara mereka memandang legenda kuno. Di bawah pengaruh Mira, kerajaan membangun kembali hubungan harmonis dengan alam dan leluhur mereka. Namun, tidak semua pihak senang dengan kebangkitan tradisi ini. Sejumlah bangsawan yang dulu mendapat keuntungan dari eksploitasi tanah dan rakyat, diam-diam menyusun rencana baru untuk menjatuhkan keluarga kerajaan. Mereka percaya bahwa kekuatan mistis seperti singa itu hanyalah sebuah kebetulan, dan mereka mulai mencari cara untuk membuktikan bahwa dunia tidak lagi memerlukan entitas seperti itu. Mira, yang kini menjadi penasihat utama raja, merasa gelisah. Sebuah mimpi datang berulang kali, sebuah padang gersang tanpa kehidupan, dengan istana Astoria yang runtuh di kejauhan. Dalam mimpi itu, sang singa berdiri di tengah kehancuran, matanya bersinar redup seolah menyalahkan dirinya. Suatu malam, dia memutuskan untuk kembali ke hutan, membawa liontin yang dulu memanggil sang singa. Kali ini dia tidak datang untuk meminta pertolongan, melainkan mencari jawaban. Kehadiran yang membisu. Ketika Mira tiba di mulut gua, suasana terasa berbeda. Gua yang sebelumnya penuh dengan energi, kini terasa sunyi, dingin, dan kosong. Dia memanggil dengan suara gemetar, mengulang kata-kata nenek moyangnya. Namun, tak ada jawaban. Saat dia hendak menyerah, suara berat terdengar dari balik bayangan. Kenapa kau datang lagi, Mira? Suara itu berbeda dari sebelumnya. Lebih pelan, seolah sang singa kehilangan semangatnya. Ada yang tidak beres, kata Mira, matanya mencari-cari sosok makhluk itu. Rakyat kami telah berubah, tapi tidak semua perubahan baik. Aku merasa ada ancaman yang lebih besar, sesuatu yang bahkan kau tak bisa hadapi sendirian. Sang singa akhirnya muncul dari kegelapan. Tubuhnya tampak lebih kecil, surainya tidak lagi menyala seperti dulu. Astoria memang sedang sekarat, Mira. Bukan karena musuh dari luar, tapi dari dalam. Keserakahan dan rasa tidak hormat akan meruntuhkan kerajaan ini, seperti apa yang terjadi pada tanah leluhur sebelum kalian. Mira terdiam, lalu berkata, "Bagaimana aku bisa menghentikan ini? Aku tidak punya kekuatan seperti milikmu." Singa itu menatapnya tajam, lalu mendekat. "Kekuatan yang kau butuhkan bukan milikku untuk diberikan. Itu milikmu sendiri, terkubur dalam darah dan keyakinanmu. Tapi ingat, setiap tindakan memiliki harga. Jika kau ingin melindungi Astoria, kau harus siap menghadapi pengorbanan yang lebih besar dari yang kau bayangkan." Ancaman yang lebih gelap. Sekembalinya ke istana, Mira mulai melihat tanda-tanda kehancuran. Para bangsawan yang korup mulai menyebarkan fitnah tentang dirinya, menyebutnya sebagai penyebab ketidakstabilan kerajaan. Mereka bahkan menyewa tentara bayaran untuk menimbulkan kekacauan di perbatasan, membuat rakyat kehilangan kepercayaan pada keluarga kerajaan. Namun, yang lebih mengejutkan adalah munculnya entitas gelap yang menyerang desa-desa terpencil. Makhluk ini berbentuk bayangan hitam dengan mata merah menyala, membawa kehancuran kemanapun ia pergi. Tidak ada senjata biasa yang bisa melukainya, dan setiap orang yang mencoba melawan berakhir dengan lenyap dalam kabut hitam. Pertarungan terakhir.
Mira menyadari bahwa makhluk itu bukan sekadar musuh fisik, melainkan manifestasi dari keserakahan dan kebencian yang tumbuh di Astoria. Ia tahu bahwa untuk mengalahkan bayangan ini, dia harus melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar memimpin. Dia kembali ke hutan dan memanggil sang singa untuk terakhir kalinya. "Aku siap membayar harga apapun," katanya tegas. Sang singa memandangnya dengan tatapan penuh duka. "Harga ini bukan untukmu, Mira, tapi untuk semua yang kau cintai." Dengan kekuatan terakhirnya, sang singa memberikan sebagian dari jiwanya kepada Mira, mengubahnya menjadi penjaga baru kerajaan. Mira mendapatkan kekuatan untuk melawan kegelapan, tetapi dengan satu syarat. Dia tidak bisa lagi hidup sebagai manusia biasa. Dia akan menjadi pelindung abadi, namun terasing dari rakyatnya sendiri. Akhir yang baru. Dalam pertempuran epik di tengah istana, Mira dalam wujud barunya, separuh manusia, separuh makhluk gaib, berhasil mengalahkan bayangan gelap. Namun, saat rakyat melihat wujudnya, mereka ketakutan dan menganggapnya ancaman. Mira akhirnya pergi meninggalkan istana, berdiam di hutan tempat sang singa pernah berada. Rakyat Astoria mulai memahami pengorbanannya bertahun-tahun kemudian, saat mereka melihat bahwa perdamaian hanya dapat bertahan jika mereka menjaga harmoni dengan alam dan satu sama lain. Legenda singa pelindung kerajaan kini berubah menjadi legenda baru, tentang seorang manusia yang menjadi pelindung terakhir Astoria, yang mengorbankan segalanya demi masa depan yang lebih baik. Penutup, dan setiap malam jika kau melewati hutan gelap, kau mungkin mendengar suara auman yang menggema. Bukan dari seekor singa, tapi dari seorang pelindung yang tak pernah lelah menjaga kerajaan dari kejauhan. Kehidupan di hutan gelap. Setelah meninggalkan istana, Mira hidup tersembunyi di hutan gelap, menjaga kerajaan tanpa mereka sadari. Dalam wujud barunya, dia mampu mengendalikan kekuatan alam, memanggil angin, hujan, dan cahaya untuk melindungi Astoria dari ancaman yang datang. Namun, rasa kesepiannya kian tumbuh. Ia rindu keluarganya, rindu istana, dan rindu menjadi manusia biasa. Mira sering mengamati kehidupan di Astoria dari kejauhan. Dia menyaksikan perubahan perlahan. Rakyat mulai menghormati hutan, menjaga keseimbangan alam, dan membangun kembali hubungan dengan leluhur mereka. Namun di balik itu, ia juga melihat bayang-bayang keserakahan masih mengintai, terutama dari beberapa bangsawan yang tidak pernah berhenti mencoba memanfaatkan kekacauan demi keuntungan pribadi. Kebangkitan kegelapan baru. 1 dekade berlalu dan kerajaan Astoria mulai menghadapi ancaman baru. Tanah di sekitar kerajaan perlahan kehilangan kesuburannya. Tanaman tidak lagi tumbuh subur dan sungai-sungai mengering. Rakyat mulai menyalahkan sang pelindung gaib yang dianggap membawa kutukan karena tidak lagi membantu mereka secara langsung. Namun, Mira mengetahui kebenarannya. Di dalam hutan, ia menemukan jejak ritual gelap yang dilakukan oleh sekte rahasia para bangsawan yang mencoba memanfaatkan energi gaib dari tanah. Mereka percaya bahwa mereka bisa memanggil kekuatan kuno untuk mengendalikan kerajaan sepenuhnya. Ritual itu tidak hanya merusak tanah, tetapi juga membuka celah ke dunia lain, tempat makhluk-makhluk bayangan yang dulu pernah dilawan Mira menunggu untuk bangkit kembali. Pertemuan dengan masa lalu. Suatu malam, saat Mira menjaga hutan, dia bertemu dengan seorang pemuda bernama Kale, seorang pengembara yang tersesat. Kale mengaku sedang mencari penjaga Astoria, makhluk yang menurut legenda bisa menyelamatkan kerajaannya dari kehancuran. Mira, yang tidak mengungkapkan identitasnya, memutuskan untuk membantu Kale menemukan jawabannya. Selama perjalanan mereka, Mira perlahan menyadari bahwa Kale bukanlah orang biasa. Dia adalah keturunan jauh dari keluarga kerajaan yang telah hilang dalam sejarah. Kale membawa darah yang sama dengan leluhur yang pertama kali membuat perjanjian dengan singa pelindung kerajaan. Tanpa disadari, Kale adalah kunci untuk memperbaiki hubungan antara manusia, alam, dan kekuatan gaib yang menjaga keseimbangan Astoria. Kembali ke istana. Mira dan Kale akhirnya memutuskan untuk kembali ke istana, meskipun Mira tahu kehadirannya akan memancing ketakutan. Di sana, mereka menghadapi bangsawan yang memimpin sekte rahasia dan mengungkap rencana besar mereka di depan raja dan rakyat. Namun, pemimpin sekte itu, seorang wanita licik bernama Lady Seraphine, sudah mempersiapkan diri. Dia menggunakan kekuatan dari ritual gelap untuk menciptakan pasukan bayangan yang hanya bisa dikalahkan oleh kekuatan gaib kuno. Dalam pertarungan sengit, Mira menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan Lady Seraphine sendirian.
Maka dia minta Kael untuk menggunakan liontin warisan leluhurnya untuk memanggil kekuatan singa kuno sekali lagi. Kelahiran singa baru. Saat Kael memegang liontin itu dan mengucapkan doa yang sama seperti yang pernah dilakukan Mira, sebuah keajaiban terjadi. Kekuatan singa tidak lagi hadir dalam bentuk makhluk raksasa, tetapi menyatu dalam dirinya. Kael menjadi avatar baru singa pelindung kerajaan, dengan kekuatan gaib yang cukup untuk melawan kegelapan. Mira dan Kael bertarung berdampingan, melawan Lady Seraphine dan pasukan bayangannya. Dengan kombinasi kekuatan mereka berhasil menghancurkan sekte itu dan menutup celah yang menghubungkan dunia mereka dengan dunia bayangan. Akhir baru untuk Astoria. Setelah pertempuran itu, Mira memutuskan untuk tetap tinggal di hutan gelap, menjaga keseimbangan alam sebagai pelindung bayangan. Kael, yang kini diakui sebagai pewaris sah kerajaan, mengambil alih tahta dan memimpin Astoria dengan kebijaksanaan, selalu mengingat pelajaran dari Mira dan legenda tentang singa pelindung kerajaan. Setiap tahun, rakyat Astoria mengadakan festival untuk menghormati Mira dan Kael, memperingati bagaimana mereka menyelamatkan kerajaan dari kehancuran. Di antara pohon-pohon hutan gelap, Mira tersenyum mengetahui bahwa misinya belum selesai, tetapi kini dia tidak lagi sendiri. Dan demikianlah legenda tentang singa pelindung kerajaan terus hidup, tidak lagi sebagai dongeng belaka, tetapi sebagai kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan harapan yang tak pernah padam. 10 tahun setelah Kael menjadi raja, kerajaan Astoria memasuki masa kejayaannya. Alam kembali subur, sungai mengalir deras, dan rakyat hidup dalam harmoni. Namun, Mira tetap mengamati dari kejauhan, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Meskipun dia merasa puas dengan perkembangan ini, dia tidak bisa mengabaikan firasat bahwa sesuatu yang lebih besar sedang mengintai di luar perbatasan kerajaan. Mimpi yang mengusik. Suatu malam, Mira bermimpi kembali bertemu dengan sang singa kuno, wujud asli entitas yang dulu memberinya kekuatan. Dalam mimpi itu, sang singa berkata, "Astoria telah bertahan, tetapi tugasmu belum selesai. Sebuah kegelapan yang jauh lebih tua akan datang, dan hanya dengan bersatu, kalian bisa melindungi dunia ini." Ketika Mira terbangun, dia menyadari bahwa tugasnya bukan lagi hanya melindungi Astoria, melainkan melindungi dunia dari ancaman yang lebih besar. Untuk itu, dia harus bekerja sama dengan Kael dan mencari sekutu di luar perbatasan kerajaan. Laporan tentang makhluk aneh yang menyerang desa-desa di perbatasan mulai bermunculan. Makhluk-makhluk ini bukan bayangan, melainkan monster fisik yang tampaknya terbuat dari batu dan api. Kael mengirim pasukan untuk menyelidiki, tetapi mereka kembali dengan cerita mengerikan dan hanya sedikit yang selamat. Mira, yang merasa bertanggung jawab atas keseimbangan dunia, turun tangan. Bersama Kael, dia menyelidiki lebih dalam dan menemukan bahwa makhluk-makhluk ini berasal dari celah yang terbuka di tanah gersang di luar perbatasan Astoria. Celah itu, seperti yang pernah ada di hutan, adalah portal ke dunia lain, tetapi kali ini jauh lebih besar dan kuat. Mencari sekutu. Mira dan Kael memutuskan untuk memulai perjalanan melintasi kerajaan-kerajaan tetangga untuk mencari sekutu. Dalam perjalanan, mereka menemukan bahwa legenda tentang singa pelindung kerajaan telah menyebar jauh melampaui Astoria. Banyak yang menganggapnya sebagai cerita inspiratif, tetapi beberapa kerajaan mulai merasa terancam oleh keberadaan kekuatan seperti itu. Di kerajaan Eldoria, mereka bertemu dengan seorang ratu muda bernama Alena, yang memiliki kemampuan luar biasa untuk berkomunikasi dengan elemen air. Alena awalnya menolak membantu, takut kehilangan kendali atas kerajaannya sendiri, tetapi Mira meyakinkannya bahwa jika celah itu dibiarkan terbuka, seluruh dunia akan hancur. Perjalanan mereka membawa Mira, Kael, dan Alena ke berbagai tempat magis yang penuh tantangan, termasuk padang es yang dihuni oleh makhluk-makhluk bayangan yang membeku dan gua-gua yang menyimpan petunjuk tentang asal-usul portal tersebut. Di sana mereka bertemu dengan seorang penjaga tua bernama Garyon, yang menjaga rahasia kekuatan kuno yang bisa menutup celah itu. Garyon mengungkapkan bahwa untuk menutup celah, ketiga penjaga, Mira, Kael, dan Alena, harus menggabungkan kekuatan mereka. Namun hal ini membutuhkan pengorbanan besar. Salah satu dari mereka harus menyerahkan energinya sepenuhnya untuk menutup portal tersebut, menghilang dari dunia manusia untuk selamanya. Pertarungan terakhir. Saat mereka kembali ke Astoria, celah di perbatasan telah membesar, dan makhluk-makhluk batu dan api terus menyerang tanpa henti.
Kyle memimpin pasukan Astoria dalam pertarungan besar untuk mempertahankan kerajaan. Sementara Mira, Alena, dan Garyon menuju pusat portal untuk melaksanakan ritual penutupan. Pertarungan berlangsung sengit, dan para penjaga harus melawan makhluk terbesar yang pernah mereka lihat, raksasa batu yang membawa inti energi portal. Dengan strategi yang cerdik dan pengorbanan pasukan Astoria, mereka berhasil membuka jalan ke inti portal. Ketika ritual dimulai, Mira menyadari bahwa dialah yang harus membuat pengorbanan terakhir. Sebagai penjaga pertama yang menerima kekuatan sang singa, hanya dia yang cukup kuat untuk menyegel portal sepenuhnya. Kyle dan Alena mencoba mencegahnya, tetapi Mira berkata, "Kalian adalah masa depan. Aku hanya bagian dari masa lalu yang membimbing jalan. Tugas kalian adalah menjaga dunia ini setelah aku pergi." Dengan kata-kata itu, Mira menyatukan kekuatannya dengan kekuatan Kyle dan Alena, menciptakan cahaya yang begitu terang hingga membutakan semua makhluk di sekitarnya. Portal itu tertutup, dan dunia kembali damai. Namun, Mira tidak benar-benar hilang. Legenda mengatakan bahwa arwahnya menyatu dengan hutan dan angin, selalu mengawasi Astoria dan dunia. Setiap kali angin berhembus lembut di hutan gelap, orang-orang percaya itu adalah Mira, melindungi mereka dari kejauhan. Kyle dan Alena melanjutkan perjalanan mereka sebagai pemimpin dunia baru, membawa pelajaran dari Mira bahwa kekuatan sejati ada dalam keberanian untuk berkorban demi kebaikan bersama. Dan legenda singa pelindung kerajaan menjadi kisah yang tidak akan pernah dilupakan, menginspirasi generasi mendatang untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia yang mereka huni.